Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Flora Cita Simamura, mahasiswi dari Unika Santo Tomas Medan, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi dengan NPM 240810009. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma sejarah beserta dengan contohnya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang pertama adalah pengertian algoritma dan pemrograman. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma juga digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Dengan kata lain, algoritma adalah suatu rangkaian atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua adalah sejarah algoritma. Konsep algoritma telah ada sejak zaman prasejarah, seperti algoritma divisi yang digunakan oleh matematikawan Babilonia kuno sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan matematikawan Mesir sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Kata algoritma berasal dari nama matematikawan Persia pada abad ke-9, yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yang dimana al-Khwarizmi adalah latinisasi dari algoritma itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah pembuatan algoritma. Pembuatan algoritma dapat dibantu dengan beberapa cara, yaitu yang pertama flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari suatu algoritma yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan langkah-langkah dan alur proses. Untuk bentuk-bentuk flowchart dapat dilihat seperti ini, yaitu tanda panah, lingkaran, persegi, jejer genjang, dan lain sebagainya. Dan untuk contohnya adalah sebagai berikut. Dimulai dari start, input AB, lalu proses, kemudian output, dan end atau stop. Yang kedua adalah pseudocode. Pseudocode adalah cara untuk menuliskan algoritma dalam bentuk yang menyerupai kode pemrograman tetapi dengan sintaks yang lebih sederhana dan lebih mudah dibaca sehingga bisa dipahami oleh khalayak umum. Lalu yang keempat adalah permasalahan dalam komputer. Permasalahan dalam komputer atau algoritma dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, memasukkan identitas dari masalah yang ingin kita selesaikan. Yang kedua adalah proses, yaitu proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah output, hasil dari proses yang telah diselesaikan. Yang kelima adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ada banyak, namun yang biasanya digunakan adalah C, C++, HTML, Python, Java, JavaScript, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan implementasi melalui aplikasi Python, yaitu yang pertama membuat program dalam Python untuk mencari keliling lingkaran dengan rumus K sama dengan 2 kali 3,14 kali R, dengan R adalah jari-jari lingkaran. Untuk pembuatan algoritmanya saya akan menggunakan flowchart sebagai bantuan, yang dimulai dari start, lalu menginput jari-jari, di mana menginput jari-jari adalah pemasukan identitas dari masalah yang ingin diselesaikan, lalu memasukkan rumus keliling lingkaran sebagai proses, dan output keliling lingkaran, kemudian ditutup dengan stop. Di sini saya akan menerapkan pengaplikasiannya di aplikasi Python. Yang pertama kita masukkan komentar dengan tagar masukkan nilai R atau jari-jari lingkaran. Nah, di sini kita akan memasukkan jari-jari lingkaran dengan rumus float karena hasil keliling lingkaran belum tentu hasilnya bilangan bulat, yaitu R sama dengan float buka kurung input buka kurung petik 1 jari-jari lingkaran, lalu tutup dengan petik 1, lalu tutup dengan tutup kurung ganda. Kemudian masukkan komentar lagi, proses perhitungan keliling lingkaran. Di sini kita masukkan rumus, yaitu keliling sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. Lalu masukkan lagi komentar output dari keliling lingkaran.
Nah, karena ini output, maka kita akan langsung membuat printnya. Print buka kurung petik 1 keliling lingkaran adalah tutup petik 1, keliling untuk memasukkan hasil kelilingnya. Setelah itu kita akan menginput jari-jari, misalnya 8, dan hasil kelilingnya akan langsung tertera yaitu 50,24. Lalu contoh yang kedua yaitu mencari luas trapesium dengan rumus L sama dengan setengah dikali tinggi dikali A tambah B. Nah, kita akan memulai sama seperti yang tadi, yaitu dimulai dengan start, lalu input nilai tinggi trapesium dan sisi sejajarnya, lalu luas, lalu output, dan diakhiri dengan stop. Untuk pengaplikasiannya, ketik masukkan nilai tinggi trapesium dan sisi sejajarnya. Tinggi sama dengan float, buka kurung input, buka kurung petik 1 tinggi trapesium, petik 1 tutup ganda kurung. Lalu A sama dengan float, buka kurung input, buka kurung petik 1, A.2 petik 1, lalu tutup kurung ganda. Yang B sama dengan float, buka kurung input, buka kurung petik 1, B.2, lalu petik 1 untuk penutupnya dan tutup kurung ganda. Kemudian masukkan komentar menghitung luas trapesium dan masukkan rumus luasnya yaitu luas sama dengan setengah dikali tinggi dikali A tambah B. Lalu masukkan kembali komentar yaitu output dari luas trapesium. Print buka kurung petik 1 luas trapesium sama dengan koma luas. Lalu hasilnya akan didapat seperti ini. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma dan pemrograman, dan terima kasih.